Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari bersama kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang telah menghantar kepada kami, yang menyertai dan melindungi kami. Sehingga kekuatan kesehatan Tuhan kerjakan bagi kami. Kami akan mendengar berita firman-Mu, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita belajar tentang sebuah cara pandang. Orang-orang yang dididik dengan baik, orang-orang yang diajar dengan baik oleh firman Allah, maka ia akan semakin bijak. Tetapi berbeda dengan orang yang menolak didikan dan ajaran. Mereka akan cenderung tidak berpengalaman. Itulah yang membedakan di antara keduanya. Satu kasus yang muncul di negara kita dan dunia hadapi kurang lebih 4 atau 5 tahun terakhir ini dengan virus corona. Ia tidak hanya menyerang kepada orang-orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Ada orang berpikir bahwa itu bukan merupakan satu masalah. Lalu, meskipun muncul virus corona begitu dahsyat, orang akan tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Tapi yang kedua, ada orang yang cukup bijaksana menurut saya. Ketika sedang berada dalam situasi sulit itu, dia menghindar. Nah, di sini kita belajar satu pemahaman, satu peran aktif dari pemahaman dan pengertian dari manusia. Bahwa kita cenderung serampangan. Kita cenderung gegabah menyikapi, melihat segala sesuatu. Dan kita tidak arif, tidak bijaksana terhadap segala sesuatu. Lalu bagaimana kita merespon situasi yang terjadi itu? Dalam hal ini bukan berarti kita sedang meragukan kuasa Allah. Bukan berarti kita sedang meminimalisir tentang kekuasaan Allah yang bekerja. Salomo sebut begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, sembunyilah ia. Ini disebut orang bijaksana. Kalau ia tahu ada malapetaka, kalau ia melihat malapetaka, ini bagi orang bijak, ia akan bersembunyi. Dengan kata lain, ia akan menghindarkan diri dari sebuah malapetaka. Tujuannya untuk apa? Untuk memberlangsungkan kehidupan. Nah, itu orang yang bijaksana. Tapi sekali lagi, prinsip ini bukan berarti mengecilkan kuasa Allah, tidak. Tapi ini adalah bagian dari hidup bijaksana. Yang kedua, orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka.
Orang yang tidak berpengalaman ketika melihat malapetaka, ia berjalan terus, lalu dia akan pasti kena celaka. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan dengan baik. Dia tidak punya pengalaman. Biasanya orang-orang yang tak berpengalaman ini, yang kena celaka ini pasti akan menyudutkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak membela, Tuhan itu tidak menolong, Tuhan itu tidak membackup dan seterusnya. Padahal Tuhan sudah mengajar dengan memberikan hikmat kepada setiap kita. Kalau kita melihat malapetaka, bersembunyi. Tapi orang yang tidak berpengalaman, ia berjalan terus. Dia gegabah. Pada akhirnya ia kena celaka. Disinilah pentingnya kita berhikmat dan bisa dapat berjalan dengan baik, menjauhkan diri dari segala celaka. Kalau kita tahu di depan itu ada api, kita pasti menghindar. Otomatis kita menghindar. Bukan justru melawannya. Sikap menghindar inilah bijak. Tapi yang terus maju pada akhirnya ia terbakar, itu adalah orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah, kiranya Tuhan meluaskan segala pemikiran, pemahaman kita yang lebih konkret lagi terhadap hal ini, sehingga kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.